sangat menarik, Dia sangat menarik, layak terima segala yang kita sembahkan, bukan pemborosan, tapi kesaksian harum. Saksikan manisnya yang kita sembahkan, bukan pemborosan, tapi kesaksian harum. Saksikan manisnya. Sembahkan, bukan pemborosan, tapi kesaksian harum. Saksikan manisnya yang kita sembahkan, bukan pemborosan, tapi kesaksian harum. Saksikan manisnya. Berita ke-46, Hayat dalam Kebangkitan, bagian pertama. Kita telah melihat bahwa Injil Yohanes terutama terdiri atas dua bagian besar. Bagian pertama mulai dari pasal 1 sampai 13 mengungkapkan firman kekal berinkarnasi, membawa Allah masuk ke dalam manusia. Bagian kedua dari pasal 14 sampai 21 mewahyukan Yesus disalibkan, Kristus bangkit, pergi menyiapkan jalan untuk membawa manusia ke dalam Allah dan menjadi Roh itu yang tinggal dan hidup di dalam kaum beriman untuk membangun tempat kediaman Allah. Dalam bagian kedua ini ada lagi 4 bagian kecil, berhuninya hayat untuk membangun tempat kediaman Allah, pasal 14 ayat 1 sampai pasal 16 ayat 33. Doa hayat, pasal 17 ayat 1 sampai 26. Proses hayat melalui mati dan bangkit untuk perlipat gandaan, pasal 18 ayat 1 sampai pasal 20 ayat 13 dan 17. Dan hayat dalam kebangkitan, pasal 20 ayat 14 sampai pasal 21 ayat 25. Dalam Yohanes pasal 14, 15, dan 16, Tuhan menyatakan bagaimana Ia akan masuk ke dalam kita, menjadi hayat kita, dan berbaur dengan kita. Dibangun bersama agar Allah dan manusia mendapat suatu tempat tinggal bersama. Perbauran ilahi dengan insani ini adalah organisme di mana Allah Tritunggal bertumbuh dan mengekspresikan dirinya. Setelah menyatakan perkara ini, Tuhan mendoakan hal ini dalam pasal 17. Setelah berdoa, Dia mengalami proses pengujian, kematian, dan kebangkitan. Setelah melewati proses ini, Dia keluar dari kematian menjadi hayat dalam kebangkitan. Ketika Dia dalam kebangkitan, Dia sang hayat ini
adalah roh itu, karena Dia adalah roh itu dalam kebangkitan. Dalam berita ini, kita akan melihat bagaimana hayat ini adalah roh itu dalam kebangkitan. Pertama, tertampak oleh orang-orang yang mencari Dia. Sebagai hayat dalam kebangkitan, pertama-tama Tuhan menampakkan diri kepada orang yang mencari Dia. Yohanes pasal 20 ayat 14-18. Inilah kali pertama Dia menampakkan diri setelah kebangkitannya. Tetapi Maria hanya dapat melihat Dia. Ia tidak dapat menjamahnya, karena kesegaran kebangkitannya akan dipersembahkan bagi Bapa. Dalam penampakan dirinya kepada Maria, Tuhan mewahyukan hasil dari kebangkitannya, saudara dan Bapa. Yohanes pasal 20 ayat 17. Inilah wahyu tentang saudara dan Bapa. Dalam kebangkitan Tuhan, semua muridnya telah menjadi saudara-saudaranya, Bapanya juga telah menjadi Bapa mereka. Kedua, terangkat kepada Bapa. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 17, Tuhan Yesus berkata kepada Maria, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum naik kepada Bapa." Setelah Ia menampakkan diri dalam kebangkitan kepada para pencarinya, pada hari kebangkitan itu juga, secara rahasia, Ia pergi kepada Bapa. Banyak orang Kristen belum pernah melihat kenaikan Tuhan secara rahasia ini. Sebelum Tuhan terangkat secara terbuka di depan para muridnya 40 hari kemudian, Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11, Ia telah naik kepada Bapa secara rahasia pada pagi hari kebangkitannya untuk menjadi kenikmatan dan kepuasan Bapa. Tuhan menganggap dirinya sebagai seberkas hasil pertama dari penuaian, sebagai persembahan unjukan kepada Bapa. Imamat pasal 23 ayat 10-11 dan ayat 15. Menurut Alkitab Perjanjian Lama, hasil penuaian dimasukkan ke dalam lumbung, tetapi hasil pertama dari penuaian selalu dibawa ke dalam bait Allah sebagai berkas persembahan unjukan. Keluaran pasal 23 ayat 19, Imamat pasal 23 ayat 10-11. Kita telah melihat bahwa mempersembahkan persembahan unjukan harus digoyang-goyangkan ke muka dan ke belakang, melambangkan kebangkitan. Harus digoyangkan ke atas dan ke bawah, melambangkan kenaikan. Membawa hasil penuaian yang pertama ke dalam bait, mempersembahkannya di hadapan Allah sebagai persembahan unjukan, melambangkan Kristus pada pagi hari kebangkitan datang ke hadapan Allah, menjadi kepuasan Allah. Pernahkah Anda memperhatikan kata berkas yang dikatakan dalam Imamat pasal 23 ayat 11? Berkas bukan hanya satu tangkai tuaian yang dipotong, melainkan banyak tangkai yang diikat bersama. Apa maksudnya? Matius pasal 27 ayat 52-53 mengatakan, setelah Tuhan Yesus mati, kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Dengan demikian, hasil tuaian pertama kebangkitan bukan hanya Tuhan sendiri, juga termasuk orang-orang lain yang bangkit dari kematian. Mereka bergabung menjadi satu berkas. Kenaikan Tuhan secara rahasia adalah penggenapan nubuat Yohanes pasal 16 ayat 7. Dalam ayat itu ia berkata, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu." Yohanes pasal 16 ayat 7 bukan tergenapi pada Kisah Para Rasul pasal 2 seperti yang diperkirakan kebanyakan orang Kristen, melainkan tergenapi pada Yohanes pasal 20. Ketiga, datang sebagai roh itu diembuskan dalam kaum beriman. A. Membawa tubuh yang bangkit.
Kristus naik ke surga dengan membawa tubuh yang bangkit. Sampai pada Yohanes pasal 20, ia kembali kepada murid-muridnya, membawa juga tubuh yang bangkit. Lukas pasal 24 ayat 37 sampai 40. 1 Korintus pasal 15 ayat 44. Tuhan dengan tubuh kebangkitannya datang ke ruangan di mana murid-murid berada. Saat itu semua pintu telah ditutup. Bagaimana dia dengan tubuh daging yang bertulang itu bisa masuk? Otak kita yang terbatas sulit memahaminya. Namun ini benar-benar adalah suatu fakta. Kita harus menerimanya menurut wahyu ilahi. Dalam Lukas pasal 24 ayat 37 sampai 40, Tuhan memperlihatkan tubuh jasmaninya kepada murid-muridnya. Menurut 1 Korintus pasal 15 ayat 44, tubuh ini ialah tubuh yang bangkit. Marilah kita mengambil benih anyelir sebagai contoh. Benih anyelir sangat kecil, bulat. Setelah benih ini ditanam dan bertumbuh, baru memiliki batang dan bunga. Sebelum benih anyelir ditanam ke dalam tanah, benih itu hanya berbentuk kecil. Tetapi begitu ia bertumbuh dari tanah, ia memiliki bentuk yang lain. Inilah yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Tubuh yang ditanam itu adalah suatu bentuk, yang tumbuh kemudian adalah suatu bentuk yang lain. Yang ditanam adalah tubuh alamiah semula, yang tumbuh adalah tubuh kebangkitan. Setelah kebangkitan, Kristus mempunyai tubuh kebangkitan. Tubuh ini tetap jasmani, dapat dijamah. Namun Kristus yang membawa tubuh jasmaninya masih dapat masuk ke dalam ruangan yang pintunya tertutup. Walaupun Tuhan punya tubuh yang telah bangkit, namun pada tangan kakinya masih tetap terdapat bekas paku. Yohanes pasal 20 ayat 20 dan ayat 27. Lukas pasal 24 ayat 40. Mengapa kebangkitan tidak menghilangkan bekas-bekas paku itu? Mengapa lambungnya tetap terkoyak? Kita tidak tahu mengapa, namun kita tahu memang demikian. Jangan ingin memahami terlalu banyak perkara dengan otak Anda. Jangan bersandarkan daya pengertian Anda yang terbatas, sebab dalam alam semesta ini terlalu banyak misteri. Bahkan diri kita pun adalah suatu misteri. Coba jawab, hati nurani dan jiwa Anda ada di mana? Dapatkah Anda menunjukkan letak roh Anda? Banyak ilmuwan tidak mau percaya akan barang yang tak terlihat atau tak dapat dipahami. Ini sungguh tidak beralasan. Saya ingin bertanya kepada para ilmuwan ini, pernahkah mereka melihat hati nurani dan hayat alamiah mereka sendiri? Walaupun kita semua memiliki hayat alamiah, namun kita belum pernah melihatnya. Jika terhadap diri kita sendiri saja kita tak dapat memahami, bagaimana dapat memahami Allah Tritunggal yang ilahi? B. Menggenapkan janji bertemu dengan murid-murid supaya mereka bersuka cita. Setelah Tuhan memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada murid-murid, mereka bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Yohanes pasal 20 ayat 20. Ini menggenapkan janji Tuhan dalam Yohanes pasal 16 ayat 22. Di sana Tuhan mengatakan, demikian juga kamu sekarang diliputi sukacita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu dari kamu. Sekarang murid-murid bersukacita karena telah melihat anak yang baru lahir itu. Yohanes pasal 16 ayat 21, yaitu Tuhan yang bangkit, lahir dari kebangkitan sebagai anak Allah. Kisah Para Rasul 13 ayat 33. Tuhan telah menggenapkan janji ini dan kembali kepada murid-muridnya dengan membawa 5 macam berkat kepada mereka. Penyertaannya, damai sejahteranya, amanatnya, Roh Kudus, dan kuasanya yang dengannya mereka bisa mewakilinya. Yohanes pasal 20 ayat 23. C.
membawakan murid-murid damai sejahtera. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 19-21, Tuhan 2 kali berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera bagi kamu." Tuhan mengatakan perkataan ini setelah ia bangkit dan berhimpun dengan murid-muridnya pada kali pertama. Damai sejahtera kita peroleh dalam sidang. Kita harus bersidang. Jika tidak, kita tidak mempunyai damai sejahtera. Jadi, kita harus mengikuti sidang, karena di sanalah kita baru dapat menikmati damai sejahtera. D. Memberi amanat kepada murid-murid. Setelah Tuhan mengatakan damai sejahtera bagi kamu, ia berkata kepada murid-muridnya, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Yohanes pasal 20 ayat 21. Tuhan berkata, sebagaimana Bapa mengutus dia, demikianlah ia mengutus kita. Pengutusan Tuhan sama dengan pengutusan Bapa. Bapa mengutus dia, ia pun mengutus kita. Bagaimana Bapa mengutus Tuhan? Melalui Bapa berada di dalam Putra, melalui tinggal di dalam Putra. Bapa mengutus Putra. Hayat, sifat, penyertaan Bapa dan Bapa sendiri datang bersama Tuhan. Tuhan mengutus murid-muridnya dengan memberikan dirinya sebagai hayat dan segala sesuatu kepada mereka. Demikian pula hari ini, Putra mengutus kita. Dia mengutus kita, memberikan hayatnya, sifat, dan penyertaannya kepada kita. Bapa melalui bersatu dengan Putra dan tinggal di dalam Putra telah mengutus Putra. Demikian pula, Putra melalui bersatu dengan kita dan tinggal di dalam kita telah mengutus kita. Tuhan mengutus kita dengan cara mengembuskan Roh Kudus ke dalam kita. Yohanes pasal 20 ayat 22. Inilah sebabnya, begitu ia selesai berkata, "Demikian juga sekarang aku mengutus kamu," ia segera menghembuskan Roh Kudus ke dalam murid-murid. Melalui menghembuskan Roh Kudus ke dalam mereka, Tuhan, Sang Roh itu masuk ke dalam murid-murid, tinggal di dalam mereka untuk selamanya. Yohanes pasal 14 ayat 16-17. Karena itu, tak peduli kemana murid-murid diutus, ia senantiasa beserta dengan mereka. Ia bersatu dengan mereka. Kita akan segera melihat bahwa Tuhan menghembuskan Roh Kudus ke dalam kita. Berarti Tuhan menghembuskan dirinya ke dalam kita. Sebab itu, kita harus menerima Roh Kudus, realitas Kristus. Jika kita sudah menerima Roh Kudus, kita sudah menerima realitas Kristus, yaitu menerima diri Kristus sendiri. Dari sini kita melihat Tuhan mengutus kita dengan jalan menghembuskan dirinya ke dalam kita. Menghembuskan Roh Kudus ke dalam murid-murid. Ayat 22 mengatakan, sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Tuhan adalah firman. Firman ini ialah Allah Sang Kekal. Pasal 1 ayat 1. Dalam Injil Yohanes, firman telah melalui suatu proses yang sangat panjang. Akhirnya menjadi hawa udara, pneuma, agar masuk ke dalam murid-murid. Demi merampungkan kehendak kekal Allah, dia mengambil 2 langkah. Langkah pertama, ia berinkarnasi menjadi manusia di dalam daging. Yohanes pasal 1 ayat 14. Menjadi anak domba Allah, menggenapkan penebusan bagi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 29. Menyatakan Allah kepada manusia. Yohanes pasal 1 ayat 18. Dan menyatakan Bapa kepada kaum berimanya. Yohanes pasal 14 ayat 19-11. Langkah kedua, ia mati dan bangkit, ditransfigurasi menjadi roh itu, sehingga dia bisa menyalurkan dirinya sendiri ke dalam kaum beriman, menjadi hayat dan segala sesuatu mereka, dan agar dia bisa menghasilkan banyak putra Allah, yaitu saudaranya, bagi pembangunan tubuhnya, yaitu gereja, tempat kediaman Allah, untuk mengekspresikan Allah Tritunggal sampai selamanya. Karena itu, pada mulanya dia adalah firman yang kekal. Kemudian, melalui inkarnasi, ia menjadi manusia di dalam daging untuk menggenapkan penebusan Allah. Dan melalui mati dan bangkit, dia
menjadi roh itu untuk menjadi segala sesuatu dan melakukan segala sesuatu untuk merampungkan pembangunan Allah. Jangan lupa, firman kekal menempuh 2 langkah. Pertama, menjadi tubuh daging, Yohanes pasal 1 ayat 14. Kedua, menjadi roh pemberi hayat, 1 Korintus pasal 15 ayat 45. Kita harus mengingat kedua menjadi ini, menjadi tubuh daging dan menjadi roh pemberi hayat. Firman kekal mula-mula menjadi tubuh daging, kemudian menjadi Adam yang akhir, dan juga menjadi roh pemberi hayat. Langkah pertama ialah menjadi tubuh daging, kedua ialah kebangkitan. Langkah pertama untuk penebusan, langkah kedua untuk penyaluran hayat. Setelah menjadi tubuh daging, menjadi anak domba Allah, mengalirkan darah adinya bagi penebusan kita, ia dalam kebangkitan menjadi roh pemberi hayat agar dapat menyalurkan dirinya ke dalam kita sebagai hayat. Tidak banyak orang Kristen yang memahami hal ini. Kebanyakan orang Kristen hanya melihat Kristus menempuh langkah inkarnasi untuk menggenapkan penebusan. Mereka tidak melihat langkah kedua dalam kebangkitan. Adam yang akhir dengan membawa tubuh daging menjadi roh pemberi hayat agar dapat masuk ke dalam kita menjadi hayat kita. Tetapi Injil Yohanes jelas mewahyukan kedua langkah ini. Dalam pasal pertama, firman kekal menjadi tubuh daging, menjadi anak domba Allah. Dalam pasal 20, sang ajaib ini mengambil satu langkah lain, yaitu langkah kebangkitan untuk menjadi roh pemberi hayat. Karena itulah, pada malam hari kebangkitannya, ia telah datang dan menjadikan dirinya roh, diembuskan ke dalam murid-murid. Kitab Injil ini mempersaksikan bahwa Tuhan adalah Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1-2, pasal 5 ayat 17-18, pasal 10 ayat 30-33, pasal 14 ayat 9-11, dan pasal 20 ayat 28. Adalah hayat. Yohanes pasal 1 ayat 4, Yohanes pasal 10 ayat 10, dan Yohanes pasal 11 ayat 25, Yohanes pasal 14 ayat 6, dan juga kebangkitan, Yohanes pasal 11 ayat 25. Yohanes pasal 1-17 membuktikan bahwa dia adalah Allah di tengah-tengah manusia. Manusia berlawanan dengan dia sebagai Allah. Pasal 18-19 membuktikan bahwa di dalam lingkungan maut, dia adalah hayat. Maut atau lingkungan maut berlawanan dengan dia sebagai hayat. Pasal 20-21 membuktikan bahwa dia adalah kebangkitan di tengah-tengah ciptaan lama. Hayat alamiah, ciptaan lama, hayat alamiah berlawanan dengan dia sebagai kebangkitan. Realitas kebangkitan ini adalah roh itu. Dia sebagai kebangkitan hanya terrealisasikan, terwujud nyata di dalam roh itu. Sebab itu, akhirnya dia adalah roh di dalam kebangkitan. Di tengah-tengah manusia, dia adalah Allah. Pasal 1-17. Di dalam kematian, dia adalah hayat. Pasal 18-19. Di dalam kebangkitan, dia adalah roh itu. Pasal 20-21. 1. Penggenapan janji Tuhan. Roh Kudus dalam ayat 22 adalah roh itu yang diharapkan dalam Yohanes pasal 7 ayat 38, dan juga roh itu yang dijanjikan dalam Yohanes pasal 14 ayat 16-17 dan 26, pasal 15 ayat 26, dan pasal 16 ayat 7-8 dan 13. Jadi, Tuhan mengembuskan Roh Kudus ke dalam murid-murid adalah menggenapkan janjinya akan Roh Kudus sebagai penolong. Ini berbeda dengan penggenapan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-4, yang adalah penggenapan janji Bapa yang dikatakan dalam Lukas pasal 24 ayat 49. Dalam Yohanes pasal 14, Tuhan berjanji bahwa ia akan minta kepada Bapa untuk mengutus satu penolong yang lain. Dalam Yohanes pasal 20 ini, ia membawakan satu penolong lain, yaitu roh realitas kepada murid-muridnya. Kini, roh realitas itu sudah masuk ke dalam murid-murid dan tinggal di dalam mereka. Kini, murid-murid tahu
bahwa Tuhan di dalam Bapa, Bapa pun di dalam Putra. Lagi pula, kini mereka tinggal di dalam Tuhan. Tuhan pun berada di dalam mereka. Mereka tahu, kini mereka bersatu dengan Allah Tritunggal. Sebab itu, firman Tuhan yang dikatakan kepada mereka dalam pasal 14, 15, dan 16 sudah digenapkan pada saat ini juga. Kita harus membaca ketiga pasal kitab itu dengan seksama agar dapat memahami perkara yang terjadi di sini. Yang digenapkan di sini ialah Tuhan pergi melalui kematian dan kebangkitan. Kemudian menjadi Roh itu datang kepada murid-murid. Ia datang sebagai satu penolong lain agar menjadi realitas mereka, supaya mereka bersatu dengan Allah Tritunggal. Pada saat itu, murid-murid sangat bersuka cita. Tuhan pernah memberitahu mereka bahwa tinggal saat saja mereka tidak melihat Dia lagi. Yohanes pasal 16 ayat 16. Sekarang tinggal sesaat saja pula murid-murid melihat Tuhan lagi, sehingga genaplah firman Tuhan yang dikatakan dalam pasal 14 sampai 16. 2. Berbeda dengan yang digenapkan dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Yang digenapkan dalam Yohanes pasal 20 ayat 22 berbeda dengan yang digenapkan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Namun, banyak orang Kristen mengira bahwa yang dijanjikan dalam Yohanes pasal 14, 15, dan 16 digenapkan pada hari Pentakosta. Mereka mengira penolong yang lain itu datang pada hari Pentakosta. Sebenarnya yang digenapkan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 adalah yang dijanjikan Bapa dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Dalam Lukas pasal 24 ayat 49, Tuhan menyinggung hal ini dengan mengatakan, "Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota Yerusalem ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Setelah Tuhan bangkit, sebelum naik ke surga, secara terbuka Ia mengingatkan murid-murid tentang janji Allah. Semua sepakat mengakui bahwa apa yang Bapa janjikan ini adalah diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi dan digenapkan dalam Kisah Para Rasul 2. Tetapi janji dalam Yohanes pasal 14, 15, dan 16 bukan janji Bapa tentang kekuasaan, melainkan janji Putra tentang penolong. Janji tentang penolong ini digenapkan pada hari kebangkitan Tuhan. Sebelum Tuhan mengingatkan murid-murid dan janji Bapa, janji tentang penolong dalam Injil Yohanes sudah tergenapkan. Setelah Tuhan bangkit, menjelang kenaikan yang terbuka, Ia memperingatkan murid-murid supaya mereka menunggu janji Bapa tentang kekuasaan. Yang digenapkan pada hari kebangkitan Tuhan adalah janji tentang Roh Kudus sebagai hayat dan kebenaran, realitas. Yang digenapkan pada hari Pentakosta ialah janji tentang Roh Kudus sebagai kuat kuasa. Roh Kudus mempunyai dua aspek. Pada hari kebangkitan Tuhan, murid-murid memperoleh roh hayat sebagai realitas Kristus. 50 hari kemudian, pada hari Pentakosta, mereka menerima roh kuasa. Pentakosta berarti 50 hari. Pada hari ke-8 yang pertama melambangkan kebangkitan, Roh Kudus diterima sebagai hayat dan realitas Kristus. Pada hari ke-8 dan yang ke-8 melambangkan kebangkitan dalam kebangkitan, yakni hari pertama minggu ke-8. Roh Kudus diterima sebagai perlengkapan dan kuasa pekerjaan mereka. Injil Lukas dan Kitab Para Rasul, keduanya ditulis oleh Lukas. Jalur Injil Lukas adalah untuk pekerjaan jalur kekuasaan, sedangkan jalur Injil Yohanes adalah untuk hayat, jalur hayat. Jika kita membaca Alkitab dengan teliti, kita akan nampak bahwa Roh Kudus mula-mula adalah roh hayat, kemudian baru roh kuasa. Dalam jalur Injil Lukas, roh kuasa diumpamakan seperti jubah yang kita pakai. Dalam jalur Injil Yohanes, roh diumpamakan sebagai air yang kita minum. Baju menutupi kita di luar, air minum memenuhi kita di dalam.
menurut jalur Injil Lukas, ketika Roh itu datang, ia turun ke atas kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Berlawanan dengan jalur Injil Yohanes, Roh itu masuk ke dalam kita, karena roh realitas itu akan tinggal di dalam kita. Yohanes pasal 14 ayat 17. Jadi, jalur Injil Yohanes ialah untuk hayat yang di dalam kita, sedangkan jalur Injil Lukas adalah untuk kekuasaan pada diri kita. Di samping itu, kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 4 dengan teliti, kita akan melihat mengapa kekuasaan diumpamakan sebagai jubah atau seragam. Seorang polisi yang berseragam telah diperlengkapi dengan kekuasaan. Demikian juga Roh Kudus sebagai kekuasaan turun ke atas Petrus dan murid-murid lain menjadi seragam mereka. Tetapi pada hari kebangkitan Tuhan, Roh Kudus diembuskan ke dalam mereka, bukan untuk perlengkapan lahiriah, melainkan untuk kepenuhan di dalam. Dalam jalur Injil Lukas, roh kuasa diumpamakan juga sebagai tiupan angin keras. Kisah Para Rasul 2 ayat 2. Angin untuk kekuasaan. Dalam jalur Injil Yohanes, roh hayat diumpamakan sebagai hawa udara. Udara bukan untuk kekuasaan, melainkan untuk hayat. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 22, Roh Kudus adalah hawa udara sebagai hayat. Diembuskan ke dalam murid-murid menjadi hayat mereka. Melalui pengembusan Roh Kudus ke dalam murid-murid, Tuhan menyalurkan dirinya ke dalam mereka sebagai hayat dan segala sesuatu. Jadi, apa yang ia katakan dalam pasal 14-16 telah digenapkan. Sebagaimana jatuh ke dalam tanah dan mati, kemudian tumbuh kembali dari dalam tanah, mengubah sebutir biji gandum menjadi satu corak lain yang baru dan hidup. Demikian juga kematian dan kebangkitan Tuhan mentransfigurasi dia dari tubuh daging menjadi roh itu. Di dalam daging, dia adalah Adam yang akhir. Melalui mati dan bangkit, dia menjadi roh pemberi hayat. 1 Korintus pasal 15 ayat 45. Sebagaimana dia adalah perwujudan Bapa, roh itu juga adalah perwujudan realitasnya. Dia adalah roh itu, maka bisa diembuskan kepada murid-murid. Dia adalah roh itu, maka bisa diterima ke dalam murid-muridnya. Bahkan seperti aliran-aliran air hidup mengalir keluar dari dalam mereka. Yohanes pasal 7 ayat 38 sampai 39. Dia adalah roh itu, maka bisa melalui mati dan bangkit kembali kepada murid-murid, masuk ke dalam mereka menjadi penolong, mulai tinggal di dalam mereka. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Dia adalah roh itu, maka bisa hidup di dalam murid-murid, dan murid-murid bisa hidup oleh dan bersama dia. Yohanes pasal 14 ayat 19. Dia adalah roh itu, maka bisa tinggal di dalam murid-murid, dan murid-murid bisa tinggal di dalam dia. Yohanes pasal 14 ayat 20 dan pasal 15 ayat 4 sampai 5. Dia adalah roh itu, maka bisa bersama Bapa datang kepada orang yang mengasihinya, bersamanya mengatur tempat tinggal. Yohanes pasal 14 ayat 23. Dia adalah roh itu, maka segala apa adanya dia dan segala miliknya bisa direalisasikan oleh murid-murid. Yohanes pasal 16 ayat 13 sampai 16. Dia adalah roh itu, maka bisa berhimpun bersama saudara-saudaranya, yaitu gereja, mengumumkan nama Bapa kepada mereka dan memuji-muji Bapa di tengah-tengah mereka. Ibrani pasal 2 ayat 11 sampai 12. Dia adalah roh itu, maka bisa menjadi hayat dan segala sesuatu mereka yang diutus untuk amanatnya, sebagaimana Bapa mengutus dia. Yohanes pasal 20 ayat 21. Demikianlah murid-murid bersyarat mewakili dia dengan kuasanya di dalam persekutuan tubuhnya. Yohanes pasal 20 ayat 23 untuk melaksanakan amanatnya. Amin.
Lansia dianggap kaum uzur ya. Jadi usianya 65 ke atas ya. Banyak yang sudah kursi roda, ada yang pakai oksigen ya. Tapi tidak sedikit orang tua yang masih gagah, masih bisa bekerja, masih bisa melakukan segala sesuatu, bahkan bisa nyetir mobil, bisa mencari uang lagi ya. Jadi lansia itu tergantung kesehatan, tergantung mindset mereka. Sikap itu menentukan ya. Kalau Anda sudah tua, Anda berpikir Anda sudah tua, lalu jalan juga pelan-pelan, lalu ngomong juga pelan-pelan, Anda jadi betul-betul tua. Tapi kalau Anda sudah tua, berpikir positif, Anda masih bisa berkarya, masih bisa bekerja, masih bisa cari uang, bahkan bisa membimbing, melatih, mengajar, dan bukan main, dan mau belajar. Itu membuat Anda terus menjadi maju dan tidak akan tua. Oleh karena itu kita tahu masalah kesehatan itu apa? Orang tua. Orang tua itu tentu masalah penglihatan berkurang, pendengaran berkurang. Ya, jadi ada istilah kepala mulai buta ya, kemudian mata mulai bureng, telinga mulai budek ya, rongga mulut mulai bogang ya, kemudian mungkin postur mulai bungkuk ya, jadi BBBB, kemudian perut mulai buncit ya, kemudian kantong mulai bokek ya, semua BBB, semua penyakit keluar. Penyakit orang tua itu osteoporosis, penyakit tua itu ada pikun, penyakit orang tua mungkin kanker, penyakit orang tua masalah pembuluh darah ya, jadi gula keluar, obesitas muncul, nanti kena hipertensi, kena diabetes, kena jantung, kena stroke, kena gagal ginjal, macam-macam gangguan. Ya, itu semua sebetulnya bisa kita halau, bisa kita cegah, bisa kita hindari dengan cara gaya hidup yang benar. Ya, supaya tidak osteoporosis, jemur matahari, bergerak badan, itu tulang kita tetap kokoh. Mungkin Anda mengonsumsi kalsium. Ya, vitamin D dapat dari sinar matahari. Ya, supaya tidak pikun, belajar baca, menulis, belajar nyanyi, nyanyi bersama. Itu melatih otak. Anda tidak akan jadi pikun. Supaya pembuluh darah kita bagus, ya tidur tidak larut malam, minum air putih, makan ikan laut, ya, makan sayur, makan buah, makan tahu tempe, mungkin ayam bagian dada. Hindari semua santan, gorengan, jeroan, udang kepiting segala, jangan makan lagi jeroan segala, usus, ati, paru, otak, kikil, buntut, babat segala ya, daging, sapi, babi, kambing, bebek. Kalau orang tua stop semua ya, tidak ada alkohol, tidak merokok ya. Itu lifestyle kita membuat kita jadi sehat.